nggak tahu ya, kadang-kadang ada kendala atau sebenarnya sederhana nih ya Kak Fenty ya, untuk bisa baru terdaftar atau sama sekali belum pernah djp.pajak.go.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semuanya, senang sekali berjumpa dengan kawan pajak kembali dalam acara Bincang Pajak Sing Bebas, Tax is Easy. Tidak terasa kawan pajak, kita sudah memasuki episode keempat acara Bincang Pajak Sing Bebas, Tax is Easy. Kali ini kawan pajak akan ditemani saya Lita dan juga narasumber kita hari ini yaitu ada Kak Fenty, ya. Kita hari ini akan bagi-bagi informasi nih Kak Fenty ke kawan pajak semuanya mengenai sistem Kortek DJP. Nah, bagi kawan pajak yang mungkin belum familiar nih dengan sistem Kortek DJP, nanti Kak Fenty akan memberi gambaran kepada kawan pajak semuanya apa itu sistem Kortek DJP, bagaimana caranya kawan pajak untuk memiliki akun Kortek DJP, dan juga tentu saja dilanjutkan dengan kode otorisasi DJP. Nah, sebelum kita lanjut ke bahasan yang sudah saya sampaikan tadi, tidak ada salahnya kita sapa dulu ya narasumber kita hari ini Kak Fenty. Apa kabar Kak Fenty? Alhamdulillah baik Kak Lita. Sibuk nih Kak Fenty? Ya, sibuk tapi masih bisa menemani kawan pajak di Asik. sini ya. Iya, masih sempat ya kita Iya. memberikan atau bagi-bagi informasi nih ke kawan pajak semuanya. Nah, ini Kak Fenty, tidak terasa ini kita sudah memasuki bulan ke-9 nih Kak Fenty ya, Iya. mengenai penerapan sistem Kortek DJP. Nah, sistem ini pada prinsipnya ya Kak Fenty ya, satu sistem yang baru diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak per 1 Januari 2025 untuk menggantikan beberapa aplikasi ataupun juga mungkin web yang selama ini digunakan oleh kawan pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, Kak Fenty nih, sehubungan dengan penerapan sistem Kortek DJP ini ya, kawan pajak kan memang dari kantor pusat DJP ini diinformasikan bagi kawan pajak yang mungkin sudah punya NPWP atau baru daftar NPWP untuk segera mengaktifkan akun Korteknya. Nah, apa saja nih Kak Fenty yang harus dipersiapkan kawan pajak mungkin ya yang belum mengaktifkan akun Korteknya? Data apa saja atau mungkin hal apa saja yang harus disiapkan oleh kawan pajak? Ya, kawan pajak untuk mengakses Kortek DJP ya, yang harus disiapkan itu antara lain email yang aktif dan nomor HP-nya aktif. Pastikan untuk email dan nomor HP-nya itu sesuai dengan yang tercantum di sistem DJP. Seperti itu Kak Lita. Harus sesuai ya begitu ya Kak Fenty ya. Sesuai. Nah, ada caranya nggak nih kawan pajak untuk bisa istilahnya bisa cek gitu ya, apakah email dia yang aktif atau nomor HP-nya yang aktif ini sudah sesuai atau belum dengan yang database di DJP nih Kak Fenty? Iya, untuk memastikan apakah email dan nomor HP-nya itu sesuai atau tidak, kawan pajak bisa mendatangi KPP terdekat Kak Lita. Harus ya, berarti harus datang ke KPP ya? Datang ke KPP terdekat. Kemudian kalau berbeda bisa mengajukan perubahan data Kak Lita. Saat itu juga ya? Saat itu juga ke KPP. Oke, berarti sebenarnya sederhana nih ya Kak Fenty ya. Untuk bisa mengaktifkan akun Kortek, berarti nanti kawan pajak jangan lupa cek kembali email yang aktif dan juga nomor HP yang aktif, apakah datanya sudah sesuai dengan database yang ada di DJP. Nah, tadi seperti Kak Fenty, kalaupun belum sesuai, nanti kawan pajak bisa melakukan yang namanya perubahan data ya Kak Fenty ya, di KPP terdekat. Tidak harus ke KPP terdaftarnya ya Kak Fenty ya. Harus. Jadi bisa mendatangi ke KPP terdekat untuk bisa dibantu dan juga mungkin dipandu, sekaligus setelah perubahan data mungkin bisa langsung melakukan aktivasi akun Korteknya, begitu ya Kak Fenty ya. Nah, untuk langkah-langkah aktivasinya sendiri gimana nih Kak Fenty tata caranya? Ya, untuk aktivasi akun kawan pajak, jika sebelumnya sudah pernah memiliki akun DJP online, kawan pajak cukup mengeklik aja menu lupa kata sandi ya di laman korteksdjp.pajak.go.id. Oke, alamatnya
cortexdjp.pajak.go.id. Oke, noted, Kak. Iya, jadi jika saya ulangin ya, Kak. Jika kawan pajak sebelumnya sudah pernah mengakses atau memiliki akun DJP online, kawan pajak cukup klik lupa kata sandi, Kak Lita. Oke, lupa Ya. kata sandi ya. Ya. Namun sebaliknya, jika kawan pajak baru terdaftar atau sama sekali belum pernah memiliki akun DJP online, dengan cara mengeklik aktivasi akun pada laman cortexdjp.pajak.go.id di bagian bawah itu kawan pajak. Berarti memang ada sedikit perbedaan nih ya Kak Ada Fenty sedikit ya, perbedaan. antara kawan pajak yang mungkin sebelumnya sudah aktif akun DJP online-nya Ya. atau mungkin yang NPP-nya baru terdaftar ya. Iya, Tadi betul. antara klik lupa sandi atau aktivasi Aktivasi akun. akun. Oke, kemudian langkah selanjutnya Kak Nah, Fenty? Saya bahas lagi ya yang belum pernah memiliki akun DJP online. Oke. Setelah mengaktifasi akunnya, nanti melanjutkan dengan klik lupa kata sandi, Kak Lita. Oh, berarti tahapannya hampir sama ya Iya. dengan yang sudah aktif akun Iya, DJP betul. online-nya. Iya, Oke. Kita back dulu ke Iya. lupa kata sandi ya. Iya. Bagi yang sudah punya DJP online tadi, di situ yang perlu disiapkan adalah nomor NIK-nya, Kak Lita. Nomor NIK sesuai KTP Iya, berarti ya nomor Kak NIK Fenty ya? sesuai KTP karena NIK sebagai NPWP ya Kak Lita ya. Kemudian nanti juga dipilih untuk link reset passwordnya mau dikirimkan ke email atau nomor HP-nya. Oh, jadi kenapa tadi yang harus dipersiapkan adalah dua hal tadi ya? Iya, betul. Ada alamat email ataupun ada nomor HP, karena nanti bisa jadi pilihan ya. Iya. Link reset passwordnya akan dikirim kemana, begitu ya Kak Fenty Iya, ya? betul Kak Lita. Ya, setelah itu jika seandainya kawan pajak nanti memilih emailnya, link reset password akan dikirimkan ke email Kak Lita. Oke. Ya, jadi pastikan emailnya aktif sesuai, kemudian juga tidak penuh Kak Lita. Karena kalau penuh Nanti- linknya tidak akan masuk, begitu ya Kak Iya, Fenty link ya? atau emailnya tidak akan masuk. Kemudian bisa dicek di bagian inbox atau spam, bagian spamnya email. Oh, jadi antara dua Iya. folder itu ya? Iya, Kak Inbox Lita. utama ataupun spam. Iya, Oke. oke. Apakah nanti link reset password itu akan berlaku sama juga kalau misalnya nih kawan pajak ternyata emailnya mungkin nggak tahu ya, kadang-kadang ada kendala atau karena penuh terus tidak masuk. Iya. Nah, kawan pajak kemudian memilih nomor HP nih Kak Iya. Fenty. Samakah langkah-langkahnya untuk Iya. aktivasinya? Jadi untuk link reset password jika kawan pajak memilih nomor HP nanti akan dikirimkan melalui SMS Kak Lita. Berupa SMS ya, SMS, bukan jadi- WA. Oke, note. Jadi pastikan di nomor tersebut ada pulsanya kawan pajak. Oke. Ya, ada pulsanya supaya nanti SMS-nya masuk. Oke. Jadi sama ya, prinsipnya sama. Ada Iya. link reset password begitu ya yang Iya. akan dikirimkan baik itu ke email maupun ke nomor HP. Tinggal klik aja atau gimana nih Iya. kalau sudah masuk Kak Fenty? Jika sudah masuk emailnya atau SMS-nya, klik aja link tersebut Kak Lita. Nanti akan dibawa untuk pengisian form. Oke. Nanti ada pembuatan password baru Oh ya. dan passphrase. Seperti Passphrase itu. ya? Iya, passphrase. Oke, jadi ada dua hal yang harus dibuat ya, Iya. password dan juga Passphrase. passphrase. Kalau yang dulu-dulu kan biasanya untuk akun DJP online agak sedikit bebas nih Kak Fenty. Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pembuatan password dan juga passphrase ya. Iya. Nah, apakah di Cortex ini juga sama atau ada ketentuan yang diatur khusus begitu Kak Fenty? Iya, untuk di Cortex ini dalam pembuatan passwordnya ada ketentuannya Kak Lita. Ketentuannya adalah minimal 8 digit. 8 digit. Kemudian ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, kemudian simbol ya, atau Huruf karakter. besar, huruf Iya, kecil, angka dan karakter. karakter khusus. Oke, iya. Karakter itu bisa berupa apa? Underscore. Oke. atau tanda pagar, keong gitu ya. Oke. Berarti memang diatur khusus ya. Iya. Kalau minimal 8 digit berarti lebih dari 8 digit Lebih boleh boleh. dong ya. Iya. Oke. Berarti apakah sama juga untuk passphrase-nya? Untuk passphrase itu diusahakan berbeda ya dengan password, tapi ketentuannya sama Kak Lita. Minimal 8 digit, ada kombinasi juga. Huruf besar, huruf kecil, angka dan karakter khusus ya. Ya. Oke. Nah, tadi kenapa nih Kak Fenty? Tadi kan begitu dikirim link reset passwordnya
ada dua nih yang harus dibuat oleh kawan pajak semuanya ya. Mhm. Ada password dan juga Benar. ada passphrase. Iya. Bedanya apa nih Kak Iya, Fenty? kalau password itu kita gunakan nanti untuk login ke Cortex DJP ya, kawan pajak. Tapi untuk passphrase, Kak Lita, itu nanti kita gunakan untuk tanda tangan. Ketika nanti kawan pajak melakukan pelaporan SPT tahunan, passphrase itu digunakan untuk submit SPT, Kak. Iya. Oh, oke, berarti passphrase ini sejenis password ketika mungkin kawan pajak nanti menandatangani dokumen ya. Seperti tanda tangan elektronik seperti Oke, itu, Kak. terutama dokumen elektronik Iya, begitu ya betul. Kak Fenty Iya. ya. Oke, password sudah. Kemudian passphrase sudah. Iya. Nah, ketika kawan pajak sudah selesai tadi mengisi untuk password dan passphrase-nya, apakah ini berarti akun Kortek kawan pajak sudah aktif dan selesai atau ada lagi yang harus dilakukan nih Kak Fenty? Ada lagi Kak yang harus dilakukan kawan pajak supaya nanti bisa tanda tangan juga, yaitu dengan permintaan kode otorisasi atau yang kita sering sebut sertifikat digital, Kak Lita. Yang tadi sudah dibuat passphrase-nya begitu ya? Iya, Kak Lita. Jadi caranya bagaimana, Kak Lita? Itu ketika nanti kawan pajak sudah bisa login ke cortexdjp.pajak.go.id, kawan pajak bisa memilih menu di pojok kiri atas di portal Pojok kiri saya. atas, oke. Iya, di menu portal saya, submenu permintaan kode otorisasi DJP. Di situ kawan pajak klik saja permintaan kode otorisasi DJP. Iya. Iya. Nah, setelah itu nanti akan ada pengisian formulir ya Kak Dita ya. Oke, ada pengisian formulir kembali ya. Iya. Pengisian formulir nanti mengisi dengan passphrase. Yang tadi sudah kan pajak isi. Oke, berarti boleh sama atau boleh berbeda nih Kak Fenty untuk passphrase-nya? Oh iya, untuk passphrase-nya boleh sama atau juga bisa berbeda Kak. Tapi ketentuannya sama ya, tadi yang 8 digit karakter angka huruf besar begitu ya. Iya. Oke. Nah, setelah diisi kemudian klik surat pernyataan dan klik simpan Kak Lita. Oke, Ya klik kan? simpan ya atau Nah, submit ya. Submit. Kemudian kita cek dulu Kak Lita, apakah dengan permintaan KO tadi sudah valid atau belum sertifikatnya, ya kan? Nah, caranya gimana nih Kak Fenty? Caranya masih di menu portal saya, Ya. di bagian profil ya kawan pajak. Di situ ada submenu nomor identifikasi eksternal. Nomor identifikasi eksternal, oke. Ya, di bagian tab sertifikat digital, di situ ada keterangan Kak Lita, bisa dicek. Keterangan statusnya begitu ya? Status sertifikatnya invalid atau valid. Gitu. Oke. Kemudian supaya nanti kita bisa validkan, itu caranya gimana? Dengan scroll ke kanan, menggeser ke kanan ya, tampilannya nanti akan ada menu proses. Oke, ada tab menu proses ya. Menu proses itu diklik sampai muncul sukses seperti itu. Kemudian nanti akan muncul menu di sampingnya itu menghasilkan. Nah, kawan pajak bisa klik juga menu menghasilkan itu. Nah, setelah itu bisa digeser kembali ke kiri, kita cek apakah sudah valid atau belum. Oke, berarti ada perubahan status begitu ya. Kalau betul. sebelumnya invalid, ketika kawan pajak tadi mungkin seperti disampaikan Kak Fenty sudah klik menghasilkan tadi ya, statusnya akan berubah jadi valid dan tentu saja mungkin bisa langsung digunakan ya Kak Fenty ya. Iya, betul Kak Lita. Untuk menandatangani baik itu dokumen elektronik maupun mungkin ada permohonan yang diajukan oleh kawan pajak melalui akun Korteknya masing-masing. Begitu ya Kak Fenty ya, kurang lebihnya ya. Iya, betul. Oke, berarti sampai sini setelah aktivasi akunnya sudah, kemudian permohonan kode otorisasi DJP-nya juga sudah, berarti sudah ya. Kewajiban kawan pajak untuk mengaktifkan akun Korteknya sudah selesai sampai di situ ya. Jadi sudah siap untuk melaporkan SPT tahunan nanti tahun depan Kak Lita. Nah, ngomong-ngomong tentang sertifikat digital nih kawan pajak, apakah yang disediakan oleh DJP di sistem Kortek itu hanya berupa kode otorisasi yang memang tersedia secara gratis oleh DJP atau ada sarana lainnya nih Kak Fenty? Iya, ada pilihan yang lain di situ Kak Lita. Ada BSSN. Oke, ada BSSN. Kemudian apa ya?
Atau mungkin yang disediakan swasta ya, yang Iya, berlangganan ada iya, Privy ada. ID gitu ya? Betul ya, Oke, berarti tidak hanya kode otorisasi ya, tidak hanya di situ. Kak Fenty ya? Disesuaikan ya. Oke, jadi Iya. mungkin bagi kawan pajak yang mungkin sudah memiliki sertifikat digital atau tanda tangan elektronik tersendiri, silahkan bisa dimanfaatkan juga ya, sesuai dengan menu yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Iya, betul. Nanti sudah selesai ya Sudah sampai sini ya selesai. untuk aktivasi akun Kortek kawan pajak semuanya. Dan mungkin sedikit tambahan pesan ini ya Kak Fenty ya untuk kawan pajak semuanya untuk menyimpan dengan hati-hati password dan juga passphrase tersebut untuk tidak dibagikan kepada pihak lain karena nanti takutnya bisa disalahgunakan begitu ya Kak Fenty ya untuk kawan pajak semuanya. Nah, ada nggak nih menu dari sistem Kortek ini kalau misalnya kawan pajak ingin melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya itu diwakili oleh pihak lain nih Kak Fenty? Iya, nanti itu di menu pembagian akses ya Kak Lita ya? Oke, berarti Iya. memang dikasih gitu Iya, ya, dikasih ada menunya menunya. ya. Iya. Oke, berarti tidak harus tadi ya membagi password dan passphrase-nya Tidak begitu ya harus. kawan Nanti pajak. kita bahas di lain kesempatan ya Oke, kan, Kak berarti di Lita? serial Kortek lainnya ya. Iya. Oke, berarti itu tadi kawan pajak tidak usah khawatir kalau misalnya pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya ingin diwakili oleh pihak lain, tidak harus membagi tadi ya password sama passphrase-nya, tapi ada menu lain yaitu memberikan akses kepada pihak lain untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, Iya, betul. cukup sederhana ternyata Kak Fenty ya Iya. untuk aktivasi akun Kortek kawan pajak semuanya. Tidak susah dilaksanakan karena tadi sekali lagi hanya butuh email aktif dan juga nomor HP yang aktif. Tapi kawan pajak juga tidak usah khawatir kalau misalnya tidak bisa melakukan aktivasi secara mandiri, tentu saja KPP masih menyediakan bantuan ya Iya. untuk bisa mengaktifasi akun Kortek kawan pajak semuanya, baik itu melalui helpdesk di KPP terdekat ataupun melalui layanan live chat begitu ya Kak Iya, Fenty betul. ya. Kita juga menyediakan materi Oke, e-book gitu materi. ya Kak Lita ya. Kawan pajak bisa membuka di laman www.pajak.go.id Kak. Oke, Iya. berarti di websitenya pajak Ya, ya. di menu reformasi perpajakan, submenu Kortek, di situ banyak materi terkait Kortek kawan pajak. Oke, Iya. yang bisa kawan pajak unduh secara mandiri ya. Iya, betul. Ya, bisa jadi panduan untuk kawan pajak Bisa semuanya. belajar mandiri di sini. Baik itu aktivasi ataupun mungkin pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang Betul lainnya sekali. terkait dengan Kortek. Iya. Nah, satu lagi tambahan juga dari kami, jangan lupa segera aktifkan akun Korteknya karena apa? Karena nanti begitu tahun depan 2026 kita sudah start Januari, kewajiban kawan pajak untuk lapor SPT tahunan juga sudah dimulai melalui sistem Kortek Iya, begitu betul ya Kak sekali. Fenty ya. Oke, kawan pajak sepertinya untuk aktivasi akun dan juga permohonan kode otorisasi DJP cukup jelas sudah disampaikan oleh narasumber kita Kak Fenty. Nanti untuk informasi lainnya mengenai menu-menu yang ada di Kortek akan kita sampaikan di episode berikutnya ya di Iya, Kak acara Lita. Bincang Pajak Sing Bebas Tax is Easy episode berikutnya. Akhir kata dari saya Lita, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian informasi pada episode kali ini. Kita tutup ya Kak Fenty ya untuk episode kali ini. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.